dibuat itu untuk Anda, bukan buat, ya kalau saya dianggap sebagai holder, ya tentu buat saya juga, ya. Pak Yunias dianggap sebagai holder, ya tentu buat Pak Yunias juga. Karena kita masing-masing punya Nagaya, ya. Bahkan kita beli Nagaya itu dari uang kita sendiri, ya. Nah, jadi sebenarnya bisa dibilang Nagaya ini dibuat untuk saya, untuk Anda, untuk kita semua sebagai holder, ya. Nah, jadi satu hal yang harus Anda pahami seperti ini. Kita ini memegang peran penting. Kita sebagai holder, ya, kita memegang peran penting dalam suksesnya program-program yang akan dijalankan Nagaya ke depannya. Betul nggak sih? Ya, karena kalau misalkan kita lihat begini loh, ini bedanya interdependent dan independent dan dependent. Ya, mungkin saya sharing screen sedikit ya, Pak ya. Ya. Ini saya karena kan saya kebetulan ya, bagi teman-teman yang belum tahu, saya ini sebenarnya adalah konsultan. Dan saya konsultan untuk beberapa startup sebelum saya masuk ke Nagaya. Nah, jadi zaman dulu itu ada model yang namanya independent. Independent itu berarti, ya, independent itu berarti yang satu jalan sendiri, yang satu jalan sendiri. Tidak ada keterkaitannya sama sekali. Satu pihak membeli produk, satu pihak memberikan produk kepada yang lainnya. Yang ini memberikan uang. Itu namanya adalah independent, dari jalan sendiri-sendiri. Nah, kebanyakan kripto di luar sana itu dependent, ya. Jadi yang ini namanya interdependent. Sorry, saya pakai warna lain ya. Sorry, yang ini namanya adalah independent. Sorry. Aduh, kok warna merah lagi? Ya, jadi Anda harus paham sebenarnya relasi Anda sebagai holder dan Nagaya sebagai perusahaan yang membuat kripto itu seperti apa. Jadi Anda bisa berkontribusi dengan lebih maksimal. Ini namanya independent. Jadi yang satu tidak membutuhkan yang lainnya. Ya, ini adalah gaya-gaya perusahaan pada zaman 80-an. Semua serba tertutup, ya. Jadi perusahaan ini benar-benar seperti tembok yang tertutup. Anda dari luar nggak bisa tahu apa yang terjadi di dalam, ya. Nah, kebanyakan kripto di luar sana itu menggunakan sistem yang dependent. Berarti mereka sebagai kripto membutuhkan Anda. Tanpa holdernya, tanpa komunitas, kripto tersebut tidak bisa jalan. Betul? Ya. Sekarang Anda lihat di luar sana. Mayoritas kripto, ya, mayoritas kripto di luar sana kalau ditanya, apa yang membuat nilai kripto Anda nantinya bisa naik? The power of community. Betul tidak? Ya, berarti dia berharap dengan Anda tanpa memberikan Anda benefit yang real untuk Anda bisa memegang koin tersebut jangka panjang. Ini namanya adalah dependent. Sekarang apa yang terjadi kalau para holder-holder ini memutuskan, oke, saya mau jual koin saya. Ya, para whale yang pegang gede-gede, saya mau jual koin saya. Apa yang akan terjadi? Nilai koinnya drop gak? Drop ya. Berarti ini adalah dependent. Nah, Nagaya menggunakan sistem yang berbeda. Nagaya menggunakan sistem yang namanya adalah interdependent. Interdependent. Ya, interdependent. Saya pakai warna lain ya. Nah, ini adalah menurut saya sebuah relasi yang sehat. Ya, kita memang saling membutuhkan. Nagaya butuh Anda sebagai holder, Anda butuh Nagaya sebagai koin. Ya, tapi Nagaya memberikan sebuah benefit interdependent, ya. Nagaya memberikan Anda sebuah alasan untuk Anda tetap memegang Nagaya. Ya, jadi kita tidak memaksa Anda untuk memegang jangka panjang, tapi kita berikan Anda alasan untuk memegang jangka panjang. Nah, pertanyaannya adalah kendala akan terjadi ketika terjadinya penurunan harga. Mayoritas koin-koin kalau di rush habis. Di Nagaya, walaupun kita berikan Anda alasan untuk Anda memegang jangka panjang, tapi kalau sampai Nagaya di rush, Nagaya tetap aman. Karena sudah ada mekanisme manajemen resiko. Tapi tetap, wujud visi dari Nagaya bisa terjadi kalau Anda melakukan tugas Anda. Tugas Anda apa? Apa tugas Anda? Yang pertama, pahami konsep. Yang kedua, pegang jangka panjang. Yang ketiga, bagikan informasi ini kepada orang lain agar mereka pun paham. Simpel nggak?
Simple ya. Dengan Anda happy sebagai holder, dengan Anda bahagia, dengan Anda nyaman, dengan Anda transparan, Anda akan nggak mau jual koin Anda, betul nggak? Ya, Anda nggak akan jual. Dengan Anda nggak jual koin Anda, mayoritas holder-holder di market tidak akan jual koin mereka. Demand tinggi, yang hold tidak mau jual, harga akan naik. Setuju? Ya, jadi kita saling win-win. Ya, dengan harga naik Anda happy sebagai holder, perusahaan pun happy. Saya pun happy karena saya pun holder seperti Anda. Ya, saya pun holder seperti Anda. Nah, jadi di Nagaya kita bergandengan tangan. Bukan berarti kita saling membutuhkan, ya, tapi bukan berarti Nagaya juga berjalan secara independen, bukan. Kita saling membutuhkan, tapi kita saling memberikan benefit. Kenapa Anda harus pegang jangka panjang? Karena kita mau Anda happy. Kita mau Anda sebagai holder nyaman. Kita mau Anda sebagai holder merasa, oh ini aset saya jangka panjang. Dengan Anda memiliki visi seperti itu, Anda akan pegang, harga naik. Dan satu hal yang harus Anda pahami ya, kalau kita bisa buktikan kepada market, ya, kalau kita bisa buktikan kepada market kalau Nagaya nilainya bisa dari $1 menjadi $100, $1.000, $10.000, $100.000, apa yang akan terjadi? Ya, Anda akan menjadi bagian sebuah revolusi. Ya, Anda akan menjadi bagian sebuah revolusi. Sekarang mata dunia akan mengarah ke Nagaya. Kok bisa koin ini naik segitu tinggi? Ya, dan ketika mayoritas koin-koin justru turun, justru holder-holder Nagaya pada stabil. Gak banyak yang menjual koinnya. Kita akan menjadi sebuah standar baru. Ya, kita akan menjadi sebuah standar baru, dan bukan cuma developer lain, tapi juga pemerintah dunia kita harapkan akan mulai melihat kita dan menjadikan sebagai standar untuk membuat regulasi kripto. Ya, jadi kita ini sedang membuat sebuah sejarah baru. Ya, kita ini sedang mencetak sejarah. Ya, dan kita nggak bisa melakukan tanpa Anda. Kita sama-sama. Ya, kami dari manajemen dan Anda sebagai holder, bedanya cuman kantornya saja. Anda di lapangan, kita dari kantor, itu saja. Ya, tapi tugas kita sama. Kita mau mencerdaskan komunitas masyarakat di luar sana, dan kita ingin mensejahterakan Anda sebagai para holder. Gimana Pak Yunias? Setuju nggak Pak? Setuju banget. Ya, jadi Anda harus ingat, kita sebagai holder, simbiosisnya dengan perusahaan adalah mutualisme. Ya, kita saling membutuhkan. Ya, tapi bedanya, berbeda dengan koin-koin lain yang memaksa holdernya untuk pegang jangka panjang tanpa ada alasan. Ya, Anda bayangkan, alasannya hanya, ya sudah, kita nanti nilainya akan naik sangat tinggi. Gimana caranya? Nggak tahu. Yang penting Anda sebagai komunitas jangan jual, betul nggak? Ya, itu namanya dependent. Dan Anda ingat, Anda punya hak. Anda punya hak loh, Anda yang beli koinnya kok. Nah, di Nagaya, kita tetap mau Anda hold jangka panjang, tapi kita berikan Anda alasan yang jelas. Kita berikan Anda legalitas dan transparansi yang jelas. Kita berikan Anda edukasi, agar Anda megang hold Nagaya jangka panjang, bukan karena terpaksa, tapi karena teredukasi. Beda ya? Beda ya angle-nya ya. Nah, jadi dengan Anda lebih happy, Anda lebih jelas, Anda lebih paham, Anda lebih nyaman, kita pun lebih nyaman. Ya, itulah kenapa saya selalu bilang, Pak, kalau saya ketemu dengan calon holder nih ya saya selalu bilang seperti ini. Anda mau beli Nagaya, Anda mau nggak beli Nagaya, saya bodoh amat. Karena kalau Anda nggak beli, masih banyak kok di luar sana yang mau beli. Ya, saya cuma mau Anda paham. Anda mau bertanya pun silahkan. Ya, Anda mau cari, Anda mau do your own research, silahkan. Yang penting Anda tahu dan Anda paham. Setelah Anda sudah paham, terserah Anda. Dan 99% Pak, ketika sudah paham dengan Nagaya, mereka beli dan mereka tambah. Betul ya? Betul. Nah, jadi tambah. Ya, jadi hari ini teman-teman kita belajar lagi ya. Jadilah
eh, bukan lagi kita sebagai orang yang mau bergantung. Ya, kalau kita dependent itu kita akan tergantung terus pada orang lain. Kalau independent kita terlalu mandiri, jadinya kita merasa nggak perlu orang lain. Ya, tapi hari ini kita belajar dari Pak Dani, interdependent, saling ketergantungan. Ya, jadi teman-teman, dan konsep Nagaya itu dibangun dengan konsep interdependent. Ya, satu sisi perusahaan kalau mau mandiri bisa saja mandiri gitu ya, tapi tidak dari awal perusahaan memilih untuk kita bersama-sama dengan stakeholder kita membangun sebuah misi besar, ya, yang hari Jumat kemarin juga sudah disinggung sama Pak Dani ya. Kita ingin merevolusi dunia kripto. Selain tentunya lewat Nagaya ini kita mau berbagi kesejahteraan kepada sebanyak mungkin orang, tapi visi besarnya yang lain adalah merevolusi dunia kripto yang kita tahu sangat volatile ya. 95% sekarang aset kripto yang sudah pernah dibuat berakhir dengan jadi koin sampah, kehilangan nilai, belum lagi banyak kasus-kasus scam. Nah, kita ingin bagaimana Nagaya ini bisa menjadi solusi buat 3 tantangan terbesar tadi. Nah, ya, tentunya karena konsep yang dibangun Nagaya adalah interdependent, maka Nagaya perusahaan ngajak setiap holders dimanapun berada ya, kami ngajak untuk menjadi bagian, ya, to be a part, menjadi bagian ya dari misi besar dari Nagaya. Ya, bukan begitu Pak Dani? Betul sekali, Pak. Ya, betul sekali. Jadi ingat, Nagaya dibuat untuk Anda, untuk kita. Ya, hari ini saya berbicara sebagai holder seperti Anda. Ya, lupakan sementara kalau saya ini manajemen, saya pun holder seperti Anda. Ya, saya pun pemegang Nagaya. Keluarga saya semua sudah punya Nagaya. Pak Yunias pun holder Nagaya. Bahkan sebelum masuk manajemen, beliau adalah holder. Saya holder setelah masuk, beliau holder sebelum masuk Nagaya. Ya, jadi kita ini sama-sama holder. Jadi Nagaya ini sebenarnya diciptakan untuk holder. Ya, kalau kita berbicara kasar ya Pak Yunias ya, Pak Yohanes Chandra pun sebenarnya holder. Ya, ingat loh ya, Pak CEO pun holder. Jadi sebenarnya bisa nggak sih kita bilang Nagaya ini dari holder untuk holder? Bisa. Ya, jadi dengan Anda happy, kita pun happy. Jadi jangan berharap ini tuh, wah, manajemen punya rencana sendiri, holdernya tidak. Ya, kita hanya akan, saya sebagai manajemen hanya akan bahagia kalau Anda bahagia. Kenapa? Kalau Anda bahagia, harga koin naik, kita bisa mulai lebih banyak proyek. Ya, kita sama-sama semua menerima benefitnya sebagai holder. Harga koin sama-sama naik, sama-sama happy nggak? Sama-sama. Jadi kita ini sama-sama holder. Ya, sekali lagi kita diberikan tugas manajemen ini, cuman bedanya adalah kita mengedukasi yang lain dari kantor. Anda mengedukasi di lapangan. Itu saja bedanya. Ya, tapi kita sama-sama holder. Ya, itulah kenapa saya senang sampaikan konsep Nagaya, karena saya nggak harus menjadi versi diri saya yang berbeda, Pak. Ya, saya apa adanya, saya sampaikan apa yang saya rasakan. Ya. Bahkan kalau ada yang saya kurang paham, saya langsung kontak Pak CEO. Ini kenapa begini? Ya, jadi saya nggak heran kalau ada yang datang ke saya bertanya tentang Nagaya. Saya pun seperti itu. Ya, karena saya pun seperti Anda, saya pun holder. Kita pun holder. Ya. Oke, baik. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada usul dari Pak Aswin. Usul Pak Dani, kalau bisa istilah purchase atau beli Nagaya yang dipakai, bukan top up. Setuju. Ya, beli atau purchase. Ya, boleh. Terima kasih Pak ya atas sarannya ya. Oke. Pak Yunias, kalau yang tahap 100 dapat hadiah enggak? Seperti dapat. Ya, dapat hadiah. Sebentar ya, nilai hadiahnya Anda bisa pilih salah satu ya, $6 atau 2 Nagaya.
Ya, jadi untuk yang tahap 100 dan 250 itu hanya sebatas hadiah langsung. Ya. Ya, sementara yang 500 ke atas selain hadiah langsung tadi ya, pilih salah satu US dollarnya atau nagayanya, plus yang 500 ke atas itu dapat kupon undian. Ya, tinggal kategorinya saja, kategori gold itu bagi yang di bawah 5.000, tapi yang 5.000 dan berlaku kelipatan itu mendapatkan tiket undian kategori platinum. Itu saja. Ya, jadi yang 100 kita tunggu dulu nih definisi hadiahnya apa dulu ya. Kalau reward promo extravaganza Anda tetap dapat, tapi kalau yang platinum atau gold ya belum. Ya, kumpulkan sampai 500 nanti Anda dapat minimal tiket untuk gold. Dan kumpulkan terus sampai 5.000 ke atas Anda bisa dapat chance untuk mendapatkan platinum. Ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Mungkin sepertinya ini yang terakhir untuk hari ini ya. Assalam dari Pak Zainuri. Assalamualaikum, saya mau tanya bagaimana untuk yang punya koin Nagaya yang cuman punya 5 atau 10 kalau sudah masuk market. Pak Yunis mungkin mau jawab dulu, Pak? Ya, jadi teman-teman, kami sih kami ngajak teman-teman selama masih tahap pre-sale, ICO, kejar ya, Anda harus punya target yang tinggi. Nah, seperti tadi pagi saya ada tulis ya, ini kisah nyata benar-benar ya, seorang guru yang 20 bulan ke depan sudah akan pensiun. Dan beliau sedang mengusahakan untuk minimal ya dalam 20 bulan ke depan itu bisa menyelesaikan target di 7.200. Ya, untuk sekarang sudah di setengahnya lebih bahkan ya, yang sudah beliau capai ya. Dan ini semua Pak Dhani karena inspirasi dari Fire Movement, sesi Fire Movement kita ya. Jadi beliau ingin mewujudkan kemandirian finansial ya, dengan dia punya 7.200 Nagaya. Kalau harga minimal di $100 saja itu kan berarti sudah berhasil. Kalau dia jual semua ya di $100 itu dia bisa dapatkan 10 miliar Pak. Nah, dengan 10 miliar kalau itu dibagi 30 tahun saja masa pensiunnya, dia bisa mempertahankan kualitas masa pensiun selama 30 tahun. Setiap bulan dia sudah bisa hidup tanpa bekerja lagi dengan kurang lebih pengeluaran 30 juta. Tanpa harus ada income lagi dengan 10 miliar itu. Ya, tentunya beliau juga sudah mengkalkulasi Pak Dhani, karena tidak mungkin ketika harga Nagaya 100 langsung dijual semua. Ya, tidak mungkin. Itu pasti dia akan jual sebagian ya. Dan kita tahu bahwa potensi Nagaya nggak berhenti di 100 ya. Relatif stabil dengan kecenderungan naik. Jadi peluang untuk $200, bahkan $1.000, $2.000 dan seterusnya itu mungkin sekali. Jadi bisa dibayangkan ya Pak Dan. Sekarang katakan saja beliau punya 4.000 saja Pak. Sebenarnya kalau sudah mau stop selesai loh Pak. Sudah bisa ya. Karena peluang di 200, 300 sampai 1.000 US dollar itu kan pasti akan beliau jalan ya. Jadi dengan $200 saja 4.000 Nagaya itu sudah terwujud Pak. Tapi karena waktu masih ada peluang, masih ada kesempatan untuk ngejar ke 7.200, beliau kejar ya, punya target. Nah, jadi untuk Bapak yang bertanya bagaimana jika punya 5 sampai 10 saja, ya tidak masalah ya, cuma Anda tidak berkesempatan untuk mendapatkan hadiah-hadiah dari program ini. Karena untuk hadiah ini kan minimal di 100 ya. Itu saja sih, cuma ya sayang Pak, kalau Anda sudah tahu ada masa depan, kesejahteraan yang bisa Anda bangun dan Anda usahakan hari ini, lalu Anda berhenti. Di saat ini Anda cuma berhenti di 5-10, berhenti gitu. Dan secara sadar Anda berhenti. Ya. Sementara teman-teman yang lain
secara sadar terus bergerak maju. Ya, dari 5 jadi 10, 10 jadi 20, 20 jadi 100, 100 jadi 250, dan seterusnya. Ya, seperti Bapak ini. Beliau seorang guru yang akan pensiun 20 bulan ke depan. Beliau benar-benar mempersiapkan masa pensiun. Nah, semoga Mbak Dani, setiap teman-teman yang hadir malam hari ini juga punya semangat yang sama. Oke, terima kasih Pak Yunias ya. Mungkin saya tambahkan sedikit. Nah, Pak Zainuri, ya tadi jawaban dari Pak Yunias sebenarnya terserah masing-masing. Ya, tidak ada pemaksaan di sini, tidak ada minimal, tidak ada apapun. Ya, cuman saya mau sampaikan satu hal yang ini penting. Ini bagi Anda semua yang menyaksikan, ini sangat penting. Tolong perhatikan ini, ya. Saya punya 3 pertanyaan untuk Anda semua. Ya, kalau misalkan ditanya, berapa banyak sih Pak aset Nagaya yang baiknya saya miliki, ya? Ataupun sebenarnya baiknya saya tuh punya aset Nagaya berapa, segala macam seperti ini. Pertanyaan pertama saya kepada Anda. Pertanyaan pertama ya. Perhatikan pertanyaan saya ini. Pertanyaan saya pertama adalah, apakah Anda sudah paham konsep Nagaya? Dan ketika dikatakan harga Nagaya akan $100, masuk akal atau tidak? Itu yang pertama. Pertanyaan pertama itu 2 bagian pertanyaannya ya. Apakah Anda sudah paham konsep Nagaya? Dan ketika disampaikan bahwa Nagaya ini akan $100, $1.000, bahkan lebih, itu masuk akal atau tidak? Simple. Ya, masuk akal atau tidak? Saya akan jelaskan konsep Nagaya dengan cara yang sangat gampang. Siapapun bisa pahami ya. Misalkan seperti ini. Bentar ya, saya pakai oke. Nah, misalkan seperti ini, ya. Di sini ada kotak. Ya. Kotak ini isinya ada emasnya. Oke. Di awal emasnya cuma 50%, ya, tapi nanti ke depannya emas ini akan bertambah. Ya. Jadi misalkan gini, emas ini bertambahnya dari mana? Ya, misalkan di sini ada project 1, dia tambahkan emas dan dia isi kotak ini dengan US dollar. Oke? Berapanya kita nggak bisa tahu ya, walaupun kecil, tapi dia bertambah setiap bulan. Ada proyek kedua, dia tambahkan emas ke kotak ini dan dia kasih US dollar. Tiap bulan dia isi. Anda mau terima, Anda mau nggak terima, Anda mau tarik, Anda mau nggak tarik, emasnya nambah dan dia isi dengan US dollar tiap bulan. Ya, terus misalkan ada proyek ketiga, jadi tiap bulan diisi dari 3 proyek, dia isi lagi emasnya dan dia isi dengan US dollar. Masuk akal nggak? Ya, jadi dengan bertambahnya proyek, emas bertambah dan dia tiap bulan dia isi dengan US dollar, walaupun dikit-dikit ya. Ya, oke nggak kotaknya? Oke ya, hari ini karena masih satu proyek yang berjalan, harga kotaknya ini 3,6. Oke? Simple ya. Tapi kotak ini cuman ada 50 juta. Tidak lebih. Sekarang dari 50 juta sudah terjual hampir 10%-nya lebih, 5,2 juta. Ya, kotak ini jadi limited edition, cuman ada 50 juta kotak seluruh dunia. Market dunia ada berapa orang? Ya, kotaknya cuma 50 juta, market dunia ada 8 miliar orang. Tuh, 8 miliar. Bahkan kalau masing-masing dari warga dunia mau punya satu Nagaya, cukup nggak? Tidak. Ya, masing-masing dari 8 miliar orang mau punya setengah Nagaya, cukup nggak? Tidak. Ya, karena cuma ada 50 juta loh. Ya, nah sekarang seperti ini. Hukum pasar itu simple. Kalau demand atau permintaan naik dan supply-nya sedikit, jadi yang mau jual sedikit tapi yang mau beli banyak, harga pasti naik. Betul? Ya, sekarang Anda bayangkan. Ya, Anda bayangkan. Kedepannya
nanti ketika Nagaya masuk market, sekarang kan banyak yang tanya, Pak, tapi Nagaya belum masuk market. Masuk market itu akan terjadi. Pasti dengan kita capailah 11.250 itu kita akan masuk market. Sekarang harga Nagaya, Anda perhatikan, ya, proyek bertambah jadi 5. Proyek bertambah jadi 6. Proyek bertambah jadi 7. 50 juta ini bertambah nggak? Tidak akan. Cuman ada 50 juta. Jadi mau kotak ini mau proyeknya seberapa banyak pun, dia akan terima cuman ada 50 juta kotak. Nah, sekarang pertanyaan saya, tadi kan kita tanya, warga dunia tuh ada 8 miliar orang. Masing-masing dari warga dunia mau punya satu Nagaya bisa nggak? Tidak bisa. Mau punya setengah Nagaya bisa nggak? Tidak bisa. Mau punya 1/4 Nagaya bisa nggak? Nggak bisa masih. Ya, jadi bayangkan Anda nanti akan rebutan kotak ini, Anda akan rebutan sama seluruh dunia. Dan berapapun pada saat itu orang mau berantem jual beli Nagaya, saya mau beli itu kotak, saya mau beli dengan harga 1 miliar, 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, kotaknya tetap hanya akan ada 50 juta. Bahkan berkurang. Ya, berkurang saya nggak mau bahas dulu deh. Ya, anggap saja dia stabil, nggak bertambah. Ya, jadi masuk akal nggak sih kalau dibilang 50 juta kotak ini yang tiap bulan diisi dolar, tiap bulan diisi emas oleh perusahaan, mau harga naik, mau harga turun, mau market dunia seperti apa, mau krisis ekonomi seperti apa, selama proyek yang dijalankan profit, kita tambahkan dolar dan emas ke dalam kotak ini. Cuman ke 50 juta kotak yang ada. Kira-kira masyarakat dunia rebutan nggak dengan Nagaya? Rebutan dong. Ingat, yang mereka beli bukan kotak kosong. Yang mereka beli sebuah kotak yang diisi dolar, yang diisi emas. Walaupun mereka beli di harga 10 dolar, nantinya 20 dolar, 30 dolar, 50 dolar, 100 dolar, 1000 dolar, mereka akan pikir worth it. Kenapa? Gara-gara proyeknya terus bertambah. Walaupun mereka beli di harga mahal dari Anda nantinya, misalkan Anda jual nih, Anda pegang sekarang di harga 3,6, Anda nanti jual di harga 1000 dolar per Nagaya, masih worth it tidak? Masih. Kenapa? Gara-gara proyeknya akan terus bertambah. Proyek terus bertambah, kecuali proyeknya berhenti di 10. Nah, di 1000 dolar, harga akan mulai stabil menurun. Gara-gara mereka pikir, udah nggak ada benefit. Enggak loh, proyek terus nambah loh. Ya, tidak ada batasan. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, kalau Anda paham ada kotak seperti ini, yang di awalnya sudah diisi emas 50%, terus kemudian tiap bulan ditambahkan emas, ditambahkan dolar sama perusahaan, kotak ini cuma ada 50 juta. Masyarakat dunia ada 8 miliar. Masuk akal nggak kalau dikatakan harga Nagaya suatu saat akan 100 dolar? Masuk akal nggak? Masuk akal, karena ini adalah hukum pasar. Kalau 1000 dolar masuk akal nggak? 10.000 dolar masuk akal nggak? Ya, Anda harus tahu ya, kenapa Bitcoin itu nilainya bisa dari 0, ini saya ganti warna ya, Bitcoin nilainya dari 0 bisa jadi 21.000 dolar. Karena dia menjual sebuah kotak yang cuma ada 21 juta. Ya, dia menjual satu kotak yang cuma ada 21 juta. Bedanya kotak ini diisi emas nggak? Diisi dolar tidak? Tidak, dia aja bisa dari 0 menjadi 200-300 juta per kotak. Bagaimana dengan Nagaya yang ada dolarnya, yang ada emasnya, dan dolar dan emasnya terus bertambah? Karena ada generator uangnya di sana. Ada mesin pencetak uangnya, mesin pencetak dolarnya, mesin pencetak emasnya, itu adalah proyek. Dan Anda gak perlu ikut kerja di proyek. Yang kerja itu adalah Pak Yohanes dan tim. Mungkin saya dan Pak Yunias nanti. Tapi Anda gak perlu. Ya, bisa gak sih suatu saat kita sentuhlah itu angka 21.000? Bisa banget. Karena apa yang dimiliki Bitcoin, Nagaya punya.
Apa yang dimiliki Nagaya, Bitcoin tidak punya. Ingat loh itu. Secara teknologi sama, konsep teknologi mirip-mirip, tapi konsep bisnisnya itu loh yang membuat Nagaya berbeda. Ya, jadi pertanyaan pertama, Anda paham nggak konsep Nagaya dan masuk akal tidak kalau kotak seperti ini, koin seperti ini suatu saat diprediksi akan $100. Belum lagi saya bicara Nagaya akan dipakai di mall dan utilitas-utilitas lainnya. Dan penghargaan lainnya itu kita nggak usah ngomong dulu deh. Dari konsep sendiri masuk akal tidak? Masuk akal. Sekarang kalau misalkan pertanyaan pertama, masuk akal Nagaya akan $100, $1.000, $10.000. Pertanyaan saya kepada Anda bukan berapa Nagaya yang harus Anda miliki. Ketika harga tersebut sudah terjadi, Anda kepengen punya nilai aset Anda berapa? Ya, kalau Anda pengen punya nilai aset Anda $10 juta dengan harga Nagaya $100, ya berarti Anda harus punya minimal berapa? 100.000 toh? Ya kalau Anda pengen punya nilai aset Anda, kita ngomong patokannya $100 aja deh. Padahal menurut saya akan sangat lebih sangat tinggi. Ya, kalau Anda pengen punya $1 juta, ya berarti Anda harus punya 10.000. $1 juta itu adalah 15 miliar. Ya, Anda mau punya 1,5 miliar, ya Anda harus punya minimal 1.000. Ya, tapi ingat, apakah akan berhenti di $100? Tidak. Naik terus. Ya. Nah, jadi tidak ada yang namanya, Pak, Anda harus punya sekian, Anda harus punya sekian. Tidak. Kalau Anda paham konsep Nagaya, pertanyaan pertama, make sense gak dia akan $100, $1.000 dan lebih? Pertanyaan kedua, Anda mau punya nilai aset Anda berapa? Karena Anda yang tahu keuangan Anda yang punya impian, bukan saya. Kalau Anda tanya sama saya pengen punya tuh semua 50 juta. Masalahnya nggak boleh. Maksimal per akun cuma 100.000. Paham? Ya, jadi pertanyaan pertama, Anda paham gak sih konsep ini, seberapa powerfulnya konsep Nagaya, dan masuk akal gak sih kalau prediksinya tuh akan $100, $1.000 dan lebih? Itu pertanyaan yang harus Anda tanya sama diri Anda sendiri. Dan yang kedua, kalau Anda paham dan konsep ini masuk akal, Anda pengen punya uang berapa dalam waktu 3 tahun, 5 tahun, ya 10 tahun. Anda pengen punya nilai aset Anda berapa? Anda hitunglah sendiri. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ada gap, ada jarak di antara berapa nilai aset yang ingin Anda miliki dan nilai aset yang Anda punya sekarang, taksirannya. Ya misalkan, Pak, saya pengen punya uang 1,5 miliar 5 tahun dari sekarang. Jadi kalau kita hitung dari Nagaya, berarti ya minimal 1.000. Misalkan ya, ini tolong jangan dijadikan sebuah janji, ya bukan. Ini kita ngomong patokan, target, berdasarkan kalkulasi dari aktuaria Singapura. Ya, saya pengen punya 1,5 M, Pak. Oke, tapi saya cuma punya 5 koin. Bisa nggak? Ya bisa, tapi mungkin Anda harus menunggu 20 tahun atau 30 tahun. Ya, bisa nggak? Ya bisa saja. Kalau Anda maunya 5 tahun, berarti kan Anda harus punya lebih. Berarti ada jarak nih, ada gap ya, antara impian dan realita Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Anda tanya kepada diri Anda sendiri, jangan tanya sama kami. Kami hanya membukakan pintu. Nagaya hanya memberikan peluang. Ya, memberikan peluang ini luar biasa kepada siapapun. Ya, kalau Pak Yohanes Chandra tadi ini mau dibikin minimal 1.000 pembelian per koin, bisa nggak? Percayalah, bisa dan akan dibeli. Ya, saya bilang Pak Yohanes ini terlalu baik. Ya, bayangkan koin ada backup emasnya, legalitasnya jelas, transparansinya ada, akan dipakai di mall segala macam. Dia kalau tadinya mau bikin minimal 1.000, bisa nggak? Pembelian minimal 1.000 koin. Sangat bisa dan akan banyak yang beli. Ya, banyak yang akan beli. Tapi dia bilang, enggak, saya mau berikan kesempatan kepada semua orang. Nah, sekarang pertanyaan kembali kepada Anda. Kalau kesempatan tersebut sudah dibuka, ya, apakah berarti nggak boleh punya 5-10? Boleh, siapapun boleh punya berapapun yang mereka inginkan. Pertanyaannya kembali kepada Anda. Anda ingin punya nilai aset Anda berapa? Ya, kalau Anda sudah tahu Anda ingin punya nilai aset berapa, berarti berapa Naga yang harus Anda punya? Ya,
Sekarang saya tanya sama Anda, menurut Anda dengan konsep tadi, kira-kira Nagaya bisa harga berapa? Kalau saya ngitungnya nggak berani, saking tingginya. Ya, soalnya saya mikir simple, kalau Bitcoin bisa, kenapa Nagaya nggak bisa lewati? Ya, nah kalau saya sudah bisa melihat begitu, berarti saya pengen punya berapa banyak, saya pengen punya nilai aset berapa ya, saya hitung berdasarkan itu. Kalau misalkan saya bilang, oh iya Pak, tapi saya belum punya dana yang cukup untuk bisa punya Nagaya sekian. Nah, sekali lagi Pak Yohanes ini terlalu baik. Kurang baik apa coba? Budget marketing 10% yang harusnya beliau pakai untuk iklan, untuk bayar influencer, untuk bayar billboard, dia bilang sudahlah 10% saya kembalikan kepada holder saya. Kepada Anda, agar Anda bisa gunakan kesempatan ini untuk bisa punya Nagaya yang cukup. Aduh, kurang baik apa coba itu orang? Ya Pak ya? Betul nggak Pak? Itu budget tuh harusnya bisa loh kita bayar close the door podcast lah atau yang lain-lain ya, tidak loh, dikembalikan kepada Anda loh, agar Anda bisa punya kesempatan untuk punya koin yang cukup. Kalau itu masih kurang untuk Anda, saya nggak tahu mesti bilang apa lagi. Ya, jadi 3 pertanyaan Anda tanyakan kepada diri Anda sendiri. Yang pertama, apakah Anda paham konsep dan Anda masuk akal tidak kalau nilai koin ini suatu saat bisa sangat-sangat tinggi? Ya, Anda silahkan buat taksiran Anda sendiri. Yang kedua, Anda mau punya nilai aset Anda berapa di masa depan? Ya, yang namanya investasi adalah beli uang kecil, beli uang besar pakai uang kecil. Nah, sekarang Nagaya masih termasuk uang kecil nih, 3,6. Ya, Anda mau punya nilai aset Anda berapa nantinya? Jangan hitung berdasarkan nilai Nagaya sekarang. Kenapa? Kalau Anda hitung berdasarkan nilai Nagaya sekarang, Anda akan bandingkan dengan harga Nagaya di awal. Waduh, dulu $1, sekarang 3,6. Ya, kalau saya bilang 10 tahun dari sekarang akan $1.000, $3,6 ini murah atau mahal? Ya, murah. Ya, yang kedua. Yang ketiga, kalau ada jarak di antara impian dan realita dan impian, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan menyerah? Ya, give up? Atau Anda akan melakukan sesuatu? Toh juga pintunya sudah dibuka, kesempatannya sudah diberikan, apa yang akan Anda lakukan? Untuk Anda, untuk orang-orang yang Anda sayangi, untuk masa depan Anda yang Anda impi-impikan. Semua kembali kepada Anda. Ya, semoga menjawab ya, Pak. Siapa tadi Pak? Sorry yang bertanya. Pak Zainuri. Ya, jadi sekali lagi, masing-masing ada di tangan Anda sendiri. Anda silakan putuskan. Oke, Pak, semoga tadi jawaban menjawab ya Pak ya? Jawab. Menjawab, pasti menjawab ya. Oke, baik. Sudah tidak ada pertanyaan ya sepertinya ya. Oke, harga itu saya percaya banget masuk akal. Oke, baik. Semuanya komentar positif. Karena sudah tidak ada pertanyaan, alangkah baiknya kita akhiri Pak sesi hari ini ya. Nah, jadi jangan lupa bagi Anda yang mengikuti sesi Nagaya, Extravaganza ini gunakan ya, karena dia hanya akan ada sampai Nagaya masuk market. Dan ingat, Nagaya ini bukan cuma sampai masuk market doang. Setelah market tuh masih ada perjalanan yang jauh. Ya, jangan sudah masuk market dijual. Ya boleh sih sebenarnya, saya nggak mau Anda menyesal nantinya. Anti menyesal klub ya. Oke, baik. Kita mungkin jangan lupa besok kita akan ada sesi bersama Ko Hui Hui dan Profesor Jung seperti setiap bulan sekali itu akan ada Nagaya Today. Jangan sampai Anda tidak hadir karena kita akan membahas tentang award terbaru yang diterima oleh Nagaya di Korea. Kenapa sih Nagaya kok disayang banget di Korea? Ada apa sih? Nanti kita akan lihat sama-sama. Sebelum itu mari kita foto bareng dulu seperti biasa. Pak Yunias, oke Pak? Ikut foto Pak? Ikut dong. Ya, saya kira sudah mau istirahat. Oke, Pak Alfian, sambil kerja sambil dengerin Zoom. Waduh, luar biasa. Oke, silakan dijalankan kameranya, bisa dijalankan. Oke, baik. Dalam hitungan ketiga ya. Halo.
putaran ketiga. Oke? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik Pak Yunias, terima kasih banyak Pak sudah berbagi hari ini. Cepat sembuh, semoga kembali ya, silahkan beristirahat. Bagi Anda jangan lupa besok ya jam 7 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti sesi Nagaya Today. Anda paham, Anda nggak paham, ikut aja, kita sukseskan program besok ya. Dan jangan lupa untuk hubungi yang memberikan Anda informasi tentang Nagaya atau hubungi kami di manajemen, kami dengan senang hati akan membantu Anda. Ya, terima kasih, selamat malam, salam Nagaya.